Mending jalan anteng teh yang mana teh teh. Ya, masuk. 3, 2, 1, action. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Renaldi sebagai host di podcast Rumah Kontrakan. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Istimewa lah. Deketin lagi mas. Siap. Jangan terlalu menjaga jarak dengan pemerintah. Oh, baru sudah mulai anu ya. Boleh. Jadi podcast kali ini kita kedatangan siapa? Bashir Muhammad. Bashir Muhammad. Bashir lah. Bashir kan Muhammad. Bashir gini. Nama lengkapnya mas? Jadi Bashir Muhammad, Muhammadnya di belakang bukan di awal. Oke, sesuai dengan akta kelahiran. Oh, berarti namanya Bashir Ahmad. Bashir Muhammad. Jadi memang dari awal tuh sudah namanya tuh Bashir Muhammad, Muhammadnya di belakang. Karena Oh, kan berarti biasanya tuh memang Muhammadnya tuh pasti di awal. Oke, ini Tapi yang pimpinan. kali ini di belakang gitu, Bashir Oh, Muhammad. Berarti emang sejak lahir bermasalah ganti nama macam. Sebenarnya itu bukan bermasalah lah, tapi karena memang Oh, melain. ya memang agak lain lah dikit ya. Oh, gitu. iya. Luar biasa. Kesehariannya apa, Mas? Kesehariannya kalau saat ini kan karena di satu sisi kan jadi masih berstatus aktif sebagai mahasiswa semester akhir. Tapi kalau di luar dari itu ya kadang-kadang kita juga cuma hanya sebagai pengamat aja, kita suka diskusi-diskusi sama kawan-kawan, rekan-rekan di luar mungkin gitu. Oh iya. Tapi sebelum itu mohon sama kayak saya nih, Mas, mic-nya. Nah, ya kayak gitu ngomongnya lah. Aduh. Ini dasar supaya kayak Iya. atau volumenya dinaikin, Mas, sorry lah. Ya, sip. Soalnya kami masih memakai mic murah. Betul. oke. Makanya subscribe, like, and share. Biar kami ganti mic rod. Betul. Berarti masih kuliah, Mas? Masih kuliah. Di salah satu kampus di Baja Baru dan Mata Pura, ibaratnya lah ya, lo. Ya. Salah satu kampus. Kesehariannya selain kuliah? Kalau keseharian selain kuliah kita lanjut tadi ya, masih mengamat sebagai pengamat isu-isu aja satu kan. Pokoknya aktivitasnya di luar dari itu ya kita rebahan tapi sambil dikat ya apa tuh sampai terbahan tadi. Rebahan, maksudnya tapi mau tidur rebahan sambil scroll tentang Oke. berita-berita. Sebenarnya di luar dari itu lebih ke ngopi-ngopi aja sih, diskusi sama kawan-kawan gitu kan. Oh, berarti suka diskusi berarti lah. Betul. Ya, diskusi tentang apa berarti, Mas? Kalau diskusi itu sebenarnya bebas aja sih ya. Jadi ada yang dari berbagai macam hal dinamika lah ya. Kadang tentang kampus, kadang tentang ini dan apa dan sebagainya. Sebagaimana kita sebagai manusia yang bersosial. Itu mau mancisnya. Ya itu. Berarti kada mandaki mancis di sini mancis nang kada mau. Iya, siap. Kada mau. Berarti aktivis intinya itu aja lah. Bisa dibilang gitu lah. Sebenarnya kalau aktivis kan mestinya harus sering terlibat di jalanan. Itu menurut pandangan aku lah ya gitu. Oh iya, berarti kita sama lebih aktif dalam diskusi. Nah, kalau yang aku sadari itu sampai dengan sekarang tuh sebenarnya kalau dibilang aktivis, toh pada kenyataannya belum tentu tiap harinya selalu selalu berjibaku berdialek dengan hal-hal yang terlihat mungkin politik ya. Gitu. Oh, berarti aktivis itu jatuhnya lebih ke politik. Belum tentu sih ya. Memang secara Pengamat politik lah ya. Mungkin gini aja. Aktivis ini mungkin lebih dia maknanya itu lebih luas. Oh iya. Berarti ikut BEM atau apa? Sempat pernah ikut BEM. Oh, tapi sudah pernah. karena sudah semester akhir ya kan. Betul. Tapi ada juga yang sampai lulus tetap jadi BEM. Iya, itu mungkin karena dia masih merasa di zona nyamannya ya mungkin ya. Oh, zona nyaman di situ ya, lo. Mungkin beberapa kadang ada beberapa mahasiswa yang masih merasa nyaman dengan lingkup BEM-nya atau mungkin dengan zona-zona yang masih dia merasa belum selesai gitu. Oh iya. Menarik.
Apa jabatannya kemarin? Resma. Enggak. Apa Jadi- Mas? Jadi kemarin itu sempat di apa namanya sebagai sekretaris jenderal gitu. Jadi kalau misalkan sekretaris jenderal itu dia konsepnya apa namanya arahnya memang lebih kayak sekretaris kabinet gitu kan. Oh, sekian kayak Mayor Teddy. eh Kalau merek tadi ya wah sebut merek. Mayor Teddy sekretaris loh. Oke. Kita kan tidak salah kan di sini. Tapi pada intinya memang sekretaris jenderal ini dia kalau beda sebenarnya perlu kita ketahui dulu ya. Sekretaris jenderal itu kadang berbeda-beda arah, makna dan fungsinya. Tergantung BEM atau kampus masing-masing. Betul, tergantung BEM-nya ya. Biasanya tergantung BEM-nya itu beda-beda. Gitu. Oh, Kebetulan kemarin itu kan sebagai sekretaris jenderal itu termasuk untuk mengkoordinir apa namanya dalam beberapa bidang-bidang tertentu gitu. Jadi yang langsung dibawahi oleh sekretaris. lebih ke arahan. Oh, iya. Jadi iya. dia yang sebagai apa namanya posisinya itu sebagai pengawas gitu. Jadi posisinya itu sebagai pengawas. Oh, iya. Waduh. Tapi berarti beda kampus, beda juga Betul. secara struktural dan lain-lain. Secara tupoksi ya. Jadi Ya. sekretaris jenderal itu kadang beda-beda Oh, iya. tupoksinya. Ada yang kadang lebih atau apa lebih seringnya itu sekretaris jenderal itu dia selalu tidak lepas dari yang namanya administrasi surat menyurat gitu. Oh, berarti Mas Basir ini hebat masalah administrasi. Karena Gitu, sekretaris. gitu. Kalau di Kalsel berarti kita Kalimantan Selatan ya. Berarti tergabung juga nggak ikut sama kan ada buan itu BEM Seka apa? BEM Sekalsel gitu. Nah, Masnya ikut di situ juga? Maksudnya tergabung dalam situ juga atau itu cuma perkumpulan atau gimana? Ikut ya dulu itu pernah ikut terlibat. Ya, Jadi bahasanya memang pernah ikut terlibat dengan rekan-rekan kawan-kawan dari aliansi BEM Sekalsel gitu. Itu ada strukturalnya lagi. Kalau secara struktural ada. Oh, iya. Termasuk? Enggak. Oh, Jadi iya. strukturalnya itu beberapa posisi aja gitu. Oh, kada semuanya lah ya, kada sama kayak di BEM di Enggak, kampus. karena itu kan ranahnya dia hanya statusnya itu apa ya namanya itu bukan sebagai hierarki ya. Siapa dia yang paling punya tinggi posisi enggak gitu konsepnya. Karena gitu. sama kayak forum lah modelnya Ya, lah. cuman hanya sebagai struktur aja. Nah, struktur itu kan sebenarnya hanya perlu disusun aja gitu. Oh, sampai situ aja ya lo. Betul. Tidak ada pembeda yang Tidak macam-macam. ada. Kita semuanya namanya kan aliansi, artinya kan semua dari apa namanya beberapa kampus di Kalsel itu bergabung dalam satu aliansi gitu. Supaya kalau ada apa-apa satu tujuan lah Satu udah. gerakan, satu tujuan. Tapi ada kampus yang nggak ikut. Ada beberapa yang belum ikut gitu kan. Kenapa? Karena kita apa namanya beberapa faktor ya. Salah satunya kan kita terhambat untuk mencapai ke sana mungkin ya salah satunya. Terus Oh, karena sama- Kalsel luas mungkin. karena betul. Karena kalau yang aku tahu ya di dalam aliansi BEM Kalsel itu dulu itu dari angka 40 kampus sampai dengan 55. Alhamdulillah sekarang sudah ada 55 kampus yang terdaftar ya. Bukan terdaftar ya bahasanya, cuman itu lebih ada ya nama kampusnya itu ada terdata gitu di dalam aliansi gitu. Sudah termasuk satu tujuan dengan BEM. Betul. Oh, iya. Tapi adalah mungkin lah yang misalnya contoh lah, ini contoh bukan berarti di Kalsel ada. Contoh misalnya ada kampus yang pro pemerintah, Bro. Jadi misalnya ada sesuatu kasus atau apa tentang pemerintahan, terus ada yang demo turun ke jalan, kampus itu menolak untuk ikut. Sebelumnya mungkin kita terlepas dulu ya dari aliansi BEM Kalsel karena aku pribadi pun sebenarnya belum jelas, belum apakah lebih tahu atau apa namanya tahu secara mendetail tentang apa itu aliansi BEM Kalsel, sejarah dan apa sebagainya. Cuman kalau kita berbicara tentang apakah ada kampus di Kalsel ini yang pro dengan pemerintah, dia menolak untuk turun ke jalan, mungkin itu apa ya, sebenarnya kita susah sih mengidentifikasinya ya, begitu. Cuman ya menerawang-rawang aja mungkin lah. Kebanyakan apa yang aku lihat memang rata-rata kampus-kampus yang ada di BEM, di apa namanya di Kalsel itu semuanya itu
sebenarnya aktif turun ke jalan. Cuman karena kadang titik pusat untuk turun ke jalan itu berbeda-beda. Misalkan contohnya kan, masa iya dari yang dari kota Sungai Saleh, kota Sungai Saleh. baru misalkan Kota Baru. jauh-jauh datang kan, itu kan jadinya malah agak memberatkan kawan-kawan di sana kan. Ya. Bukan berarti tidak turun, bukan berarti tidak ikut ke jalan, bukan berarti pro pemerintah. Betul. Lebih ke sana berarti poinnya. Betul, ya kan. Oh iya, mungkin entah itu alasan dan lain-lain, mungkin bisa juga kampusnya melarang Betul. atau misalnya mahasiswanya mager. Ada ya. Ya. Tapi ada juga mahasiswa yang semangat tapi kampusnya menolak. Ada. Ya juga. ada. Jadi macam-macam Regulasi macam-macam lah. problematiknya itu pasti macam-macam lah. Ini secara umumnya yang kita tahu, Iya. bukan berarti apa yang kami katakan ini benar. Nah, kayak itu saya maksudnya. Vokalnya kita tinggikan sedikit Mas. Oke, siap. Main. Berarti aktif juga di beberapa organisasi lah Mas. Ya, beberapa organisasi lah. Ya, berarti di BEM tadi juga ya lo. Jurusan apa Mas? Jurusan hukum. Oh, jurusan hukum dong lah. Ya, tapi hukum keluarga Islam. Bukan Apa? hukum secara yang umum ya, bukan hukum pidana, bukan. Jadi hukum Orang Islam. keluarga dipidana kawa. Ya, kalau misalkan dia berbuat sudah sampai kekerasan, Berarti itu hukum pidana. ya itu kan sesuai dengan namanya aja gitu. Ya, cuman lebih terfokus pada hukum keluarga gitu. Ya, itu introduce sedikit tentang keseharian dan lain-lain sama Mas Basir tadi ya, Lo. Betul. Berarti Mas Basir ini awal mula bukan terjun ke politik lah. Maksudnya memantau politik di negara ini sebagai yang lebih intens berarti ya, Lo, Iya. lebih intens. Iya, mulai intensnya itu pada saat karena kita sering Ngumpul tadi. sering ngumpul kan. Dengan orang yang satu pemikiran. Ya, ngumpul dengan satu orang yang forum yang dengan pemikiran yang sama, akhirnya timbullah ya kan rasa ternyata kita punya empati terhadap gejolak dinamika politik intrik yang ada di negara ya gitu. Kalau Masnya kan berarti berkumpulan kawan Lo. Ya. Kalau aku Masnya berkumpulnya itu lebih ke orang-orang yang ada di sana. Gimana tuh maksudnya? Bukan DPR. Waduh, mantep. Bukan berkumpul sih, maksudnya takawan. Oke. Takawan. Bukan pemerintah. Jadi aku tahu juga dari sisi sana, bukan toh dari media atau dari kisah. Makanya banyak. Nah, puncaknya tuh di dasar kayak itu sekalinya. Nah, puncaknya tuh di situ. Lawan jauh ini di media tuh aku tuh lebih ke tak ada isu ini. Aku aku filter dulu, jujur kan aku cari di akun ini, di akun ini, di akun ini, di akun ini. Makanya banyak banget juga hoak-hoak macam tuh. Itu Iya. yang maulah orang. Kalau dibilang hoak ya mungkin memang ada ya. Ada Tapi, banyak juga, ya, ada juga yang bujur tapi diulah hoak. Ada juga. Nah, memang itulah media itu kan kadang kita memang perlu dipropagandakan. Ya, bujur Ya kan? itu. Artinya memang gimana sih caranya memang membuat tagline atau kata-kata yang supaya membangkitkan semangat kita gitu dalam pergerakan kita, bahasanya itu kan kita kadang kau berdiam aja gitu nah. Paham. Berarti ya memantau lah secara umum aja ya, dan Betul. beberapa hal yang intens mungkin. Ya. Untuk di Kalsel nih kayak apa menurut ente untuk politiknya Kalau di Kalsel ya. di Kalsel? Kalau aku pribadi dulu lah, supaya Ya. kamu buka pikiran. Kalsel nih kayak apalah, santai ya, santai. Kalsel santai. Pokoknya Kalsel tuh daerah yang paling santai. Tapi bukan berarti Ambut Banar jadi santai aja. Bukan juga desa santai, desa kerda apa bukan juga. Middle lah, tengah-tengah. Oke. Kalau menurut aku pribadi lah, secara kacamataku yang kecil. Nah, mungkin menurutku kayak itu. Kalau Oke. menurut ente, Kalau di Kalsel itu memang sebelumnya kita ketahui dulu ya. Kalau menurut aku pribadi ya, artinya ini dalam tanda kutip tidak termasuk apakah punya data, enggak. Tapi memang hanya sekedar pandangan aja. Jadi tidak termasuk data. Kalau di Kalsel itu memang sebabnya ya kenapa sih jadi santai itu karena ada kalau kita lihat itu hal-hal yang berbau dengan nilai-nilai spiritual dan religiusnya itu kuat.
Nah, akhirnya hal itulah yang coba untuk meredam amarah masyarakat. Berbeda dengan di pusat. Iya, Iya, Pak. gitu. Lebih kayak sabar, Sabar, ikhtiar, ikhtiar. ujung-ujungnya dunia aja jar. Ujungnya dunia aja. Yang penting sih itu lah mangaret, Iya. bulik tengah hari, Nah, betul. mano kabun sawit, Iya. mano kabun kacang kah pulang, Heeh. bulikan ke rumah, besok ya pulang. Mungkin Iya. lebih kayak itu aja Lebih lah. kayak gitu. Cuman di luar dari itu sebenarnya ada juga yang apa namanya berani lah gitu kan. Ya, untuk melampaui. Tapi yang sekat-sekat berani-berani itu menurut aku yang memang orang terdampak langsung. Iya, memang. Contohnya kayak perampasan aset, Heeh. habis itu tanah diambil, ini macam-macam. Yang memang Iya. disidin seorang yang kena. Iya. Misalkan kayak wilayah apa ya? Wilayah peribadatan, konteksnya itu dalam orang-orang masyarakat adat ya. Itu seringkali terkena dampak gitu. Nah, buat masyarakat adat ibaratnya lah. Entah itu ada penggusuran apa dan sebagainya gitu. Ya. Itu yang tersebut terdampak merasa ya Iya. lo. Heeh. Masnya haus kah? Lumayan Mas. Mas haus. Thank you. Kami bukalah mereknya, maaf benar. Kami Karena belum Bapak, dapat sponsor. karena Bapak Tapi ini masanya baju bagus guru. aja. Oh iyalah. Ih, Guru Numan. Guru Numan. Dari Guru Irwan. Guru Irwan Bari, kawan ulun di Mandiangin. Coba palasin ke tengah. Nah, di sini. Alhamdulillah. Itulah intinya ya lo. Cuman dasar bujurlah pribadi, lu suka dengan politik, entah itu positif atau negatifnya. Suka membaca berarti lah, bukan berarti suka yang negatif. Suka membaca dan itu ternyata out of the box rata-rata tuh, nah kayak oh ini kah. Untuk pilkada tahun tadi kayak apa menurut Pian? Kalau pilkada tahun tadi masih kurang mengamati ya. Jadi memang jujur kalau pilkada tahun tadi masih kurang mengamati itu dalam artian kita masih kurang dalam menganalisis. Dan tau lah akun medsos MD Universe. MD Universe ya tahu. Lu tahu orang itu? Siapa? Lu tahu orang itu? Siapa? Orangnya kan di Indonesia. Serius? Iya. Terus Bang? Itu Bang. Makanya itu. Iya. Ya lah. Iya. Jak orang sini kira-kira lah. Ya Jaka orang sini kayaknya Ya, tahu sudah. lah. Ya, lawas sudah. Goreng-goreng tuh Bang. Terus demo kemarin Pak turun ke jalan Mas. Demo yang mana nih dulu nih? Yang paling terbaru yang paling- dilindas. Oke, yang paling terbaru itu di bulan Agustus. Oh iya lah pas habis 17-an Ya, yang dilindas tuh. Afan Kurniawan ya. Afan Kurniawan. Itu ojol ya, ojol. Ya. Nah, itu kan beberapa titik pusat kota besar mengadakan demo juga dan Kalsel yang Termasuk. terakhir Ya. hari Senin. Kalau terakhir kurang tahu ya, cuman Kalsel termasuk ikut apa namanya aksi juga, Bersuara ya lah. ikut bersuara pada saat seruan banyaknya di pelosok-pelosok kota dimanapun wilayah itu apa namanya menyuarakan aksi. Masih ikut Ya ikut. salah satu koordinator kata kayak Pak? Enggak. Iya. Kayak apa menurut Pian Bun Kalsel? Bun mahasiswa Kalsel pas demo sam tuh. Kalau Anarki kah? enggak. Atau B aja kah? Kalau Atau tong kosong kah? Jadi kalau kemarin ya mahasiswa, waduh ini Ada Aduh. secara umum secara Oke. kita pandangan pribadi sebenarnya aja. kalau secara umum gimana sih tanggapannya perihal mahasiswa Kalsel kemarin yang ikut turun ke jalan itu, mereka yang pasti semangat ya, Semangat yang pasti semangat, dan mereka itu apa namanya tidak terlepas dari keresahan dan juga solidaritas. Why? Kenapa jadi ada solidaritas? Karena adanya kemarin tragedi apa namanya Ojol. saudara Afan Kurniawan itu ternyata memicu amarah, ya kan, mungkin rekan-rekan ojol di seluruh penjuru ya gitu. Iya, viral banget ya lah. Ya, Itu masuk akal Bang. Entah itu kesalahan siapa, kita betul. tidak terlalu besar kuasa kita untuk Betul. menyalahkan hal itu siapa yang salah ya lah. Nah, habis itu pulang terkait pemerintahan sekarang nih. Sekarang kan Bapak Prabowo Subianto mengadakan program prioritas namanya makan bergizi gratis. Betul. Menurut Anda secara pribadi pandangannya sebagai seorang mahasiswa yang juga bayar pajak bagaimana?
Sebenarnya MBG ini makanan bergizi gratis ya. Kalau pendapat pribadi itu kurang tepat. Jadi kurang tepat itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena di satu sisi memang yang yang diberikan ada dampak positif dari program MBG ini mungkin berdampak positif di wilayah timur, Kecil. misalkan Papua kan. Memang syukurnya di sana memang ada di media yang terlihat itu memberikan kesan positif. Tapi Daerah terpencil lah ya, Pak, daerah secara umumnya terpencil, tapi memang sebenarnya ada beberapa daerah yang memicu dampak negatif. Misalkan ternyata program MBG ini apa ya namanya? luput. Tidak terkonsep atau mungkin tidak terkoordinir secara matang. Wah, kenapa jadi gitu? Karena seringkali ya kan tagline atau misalkan isu-isu yang mencuat di media sosial itu seringkali mengatakan karena MBG misalkan menimbulkan beberapa korban siswa sekolah sakit, mual-mual, diare dan sebagainya hingga dilarikan ke rumah sakit gitu. Pun juga di satu sisi sebenarnya kalau kita telah MBG ini ketika mohon maaf ya coba kita pahami dari sisi pegawai, misalkan pegawai pegawai MBG kan gitu, karyawan. Kalau sekarang tuh bilang apa, SPPG ya, SPPG sarjana atau apalah, saya penggerak nggak tahu juga. pembangunan apa gitu, Ya, ya. SPPG gitu lah. Mereka itu ketika ditempatkan di daerah-daerahnya masing-masing, mereka itu perlu berkoordinir dengan pemerintah daerah setempat. Ya, Ya masuk kan? akal. Mereka perlu berkoordinasi gitu. Nah, ketika mereka berkoordinasi, mereka itu sebenarnya perlu apa ya? Mereka tuh sebenarnya perlu legalitas. Ya. Misalkan ketika dalam hadir ya kan, mereka tuh kan kalau yang kalau aku lihat, aku baca-baca sama aku tanyakan dengan beberapa orang terdekat, mereka tuh ada yang namanya tuh korda gitu. Jadi ada tingkatannya, ada strukturnya, ada korda, ada ini dan sebagainya. Pengawas macam. Nah, kadang mereka itu sampai dengan menelusuri ke pelosok-pelosok juga. Anggaplah kalau bahasa kitanya itu kan Pedalaman. ke pedalaman. Dan itu kan perlu biaya kan, ongkos mungkin perjalanan dengan yang jalan itu sangat jauh. Iya. Bahkan hingga lintas Pos. provinsi. Iya. Lintas provinsi. Di mana? Apakah mereka itu diberikan dana untuk itu? Kalau gaji mereka itu dipakai untuk itu. Nah, akhirnya ini yang dinamakan kurang tepat. Memang dari awal strukturalnya ini mereka tuh sebenarnya perlu payung hukum. Siapa yang melindungi mereka? Ya kan? Mereka ini dinaungi siapa? Apakah mereka sudah difasilitasi misalkan? Ya. Oke, kita telaah lagi ke hal yang paling kecil, misalkan mereka itu pasti perlu yang namanya administrasi, kertas-kertas apa dan sebagainya. Di mana mereka mendapatkan hal-hal begitu ya kan? Di mana mereka mendapatkan hal administrasi untuk kepentingan misalkan kalau kita tuh bilangnya berurusannya gitu kan. Kalau untuk berurusan itu di mana dapatnya? Ya kan? Bahkan dalam hal yang baru-baru ini mencuat tadi akun MBG nasional kalau nggak salah itu dipenuhi komen oleh SPPG yang merasa gajinya itu tertunda